Film dibuka dengan pasangan, Mike dan Johanna, menghabiskan waktu romantis di rumah mereka. Mike, seorang penulis novel, meminta bantuan Johanna untuk menyelesaikan bukunya. Setelah selesai, keduanya menjadi akrab dan menikmati waktu mereka. Di adegan berikutnya, saat Mike sibuk melayani para pembaca bukunya yang bersemangat, memberikan tanda tangan untuk mereka, Yo berjalan keluar dari toko buku dan mengunjungi klinik terdekat. Sayangnya, ketika dia mencoba menyeberang jalan, sebuah truk masuk menabrak dan menghancurkan hatinya, tanpa diketahui apa yang telah terjadi. Mike mendengar keributan itu dan mendekati kerumunan di luar. Dia kaget melihat Yo dalam kondisi yang mengerikan dan mengangkatnya dari tanah sambil menangis. Tim medis juga tiba di sana dalam waktu singkat, tetapi hanya untuk menyatakan kematiannya. Adegan kemudian beralih ke pemakaman Yo. Setelah itu Mike bertemu dengan manajernya, Marty, yang menyarankan agar dia terus menulis novel. Marty juga menyebutkan bahwa Yo selalu mendukungnya dan membantunya menulis novel. Jika dia masih hidup, dia akan selalu ingin suaminya berada di daftar penjual teratas. Mendengar semua ini, Mike terdorong, jadi dia setuju untuk mulai menulis buku baru. Selanjutnya, Mike bersama saudaranya Sid di sebuah bar berbicara tentang betapa dia merindukan istrinya. Dia sudah berbicara tentang properti mereka dan Dark Score Lake, tempat Yo menghabiskan sebagian besar waktunya. Dia kemudian dengan curiga bertanya kepada saudaranya apakah dia mengunjungi properti itu secara teratur. Setelah beberapa saat, Mike mengungkapkan bahwa Yo hamil 9 minggu ketika dia meninggal, dan dia ragu bayi itu adalah miliknya. Ini karena dokter telah memberitahu dia bahwa jumlah spermanya rendah, yang membuatnya tidak bisa melahirkan anak. Di malam hari, Mike mencoba untuk tidur tetapi mendapat beberapa serangan panik. Ia menangis sejadi-jadinya, mengingat mendiang istrinya. Keesokan paginya, Mike duduk untuk menulis novel, tetapi dia tidak dapat berkonsentrasi sama sekali. Pada saat yang sama, manajernya memanggilnya dan memerintahkan agar novel itu ditulis dalam waktu 3 bulan. Dengan enggan, Mike menerima lamaran tersebut dan mengeluarkan draftnya. Di adegan berikutnya, seorang gadis kecil terlihat berjalan ke arah Mike dan memintanya untuk menyelamatkan ibunya, yang terjebak di dalam sebuah rumah. Tiba-tiba, saat mereka berdiri di depan rumah, mereka mendengar teriakan keras dan kaca jendela pecah berkeping-keping. Kemudian terungkap bahwa semuanya adalah impian Mike. Sebuah panggilan membangunkannya dan di sisi lain adalah Bill Dean, penjaga rumahnya di Dark Score Lake. Bill memberitahu Mike bahwa sekelompok anak laki-laki lokal memasuki properti tadi malam dan memecahkan 2 jendela. Mike segera menyetujui perbaikan tersebut dan juga memerintahkan Bill untuk menyiapkan rumah tempat tinggalnya. Dia percaya bahwa dia bisa lebih fokus pada tulisannya jika dia pergi ke tempat baru. Beberapa hari kemudian, Mike berangkat ke rumah Lake di mana dia disambut dengan hangat oleh Bill. Setelah memasukkan barang-barangnya ke dalam, Bill mengungkapkan belasungkawa atas kehilangan Mike dan menyebutkan bahwa Yo disukai oleh semua tetangga mereka yang mendengar ini. Mike bertanya apakah dia dulu ditemani seseorang saat dia tinggal di rumah. Bill mengungkapkan bahwa dia terkadang membawa teman-temannya untuk makan malam dan perayaan kecil. Malam harinya, Mike pergi ke studio di lantai atas tempat Yo biasa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melukis. Dia kemudian duduk untuk mulai menulis, tetapi tidak ada ide yang muncul di benaknya. Karena ini, Mike percaya bahwa Yo yang selalu membantunya menulis novel. Dia kemudian meminta tanda untuk membuktikan bahwa dia bersamanya. Anehnya, begitu dia mengatakannya, bel yang tergantung di lantai bawah berbunyi 1 kali. Hal ini membuat Mike sangat senang, dan dia yakin Yo masih menjaganya. Keesokan paginya, setelah kembali dari jalan pagi, Mike mencoba mengambil makanan untuk dirinya sendiri dan mendekati lemari es di rumah. Tiba-tiba, huruf-huruf yang ditempel di lemari es mulai bergerak sendiri, menggambarkan halo Mike. Saat itu dia mendengar suara keras. Jeritan yang mengganggu dan menutup telinganya untuk menghindarinya. Jeritan itu terputus saat pengurus rumah tangga tiba di sana. Mike menyambutnya dan meminta beberapa saran di mana dia bisa sarapan. Brenda menjawab bahwa dia harus mengunjungi sebuah tempat bernama Jellison's Cafe dan memesan burger desa sesudahnya. Dalam perjalanannya ke kafe, Mike melihat Kira Devore, seorang anak kecil, berjalan di tengah jalan dengan mobil yang lewat dengan kecepatan tinggi. Mike menjemputnya dan membawanya kembali ke miliknya. Mobil kan. Kemudian ibu gadis kecil itu, Mati Devore, tiba di sana dan lega melihat Kira aman dan sehat. Anehnya, dia sepertinya mengenal Mike dan bahkan mengklaim bahwa dia adalah salah satu penggemar terbesarnya. Belakangan,
Saat berada di kafe, Mike mengetahui dari pemiliknya bahwa mendiang suami Maddie adalah putra Max DeVore, seorang lokal kaya dan berkuasa yang tidak menyetujui pernikahan putranya dengan Maddie setelah Maddie membunuh suaminya ketika dia mencoba menenggelamkan putri mereka. Max, yang kursi rodanya terikat dan berusia 80-an, menginginkan hak asuh atas cucunya. Sekarang dia menggunakan sumber daya dan kekuatannya untuk menggambarkan Maddie sebagai ibu yang ceroboh. Mengatakan ini, pemilik kafe memberitahu Mike untuk menjauh dari Maddie dan gadis kecilnya karena Max bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan hak asuh atas cucunya. Dalam adegan berikutnya, Mike kembali ke rumah Lake di mana dia secara mengejutkan mendapat telepon dari Max. Orang tua itu mengetahui pertemuan Mike dengan Maddie dan Kira, jadi dia dipanggil untuk mengancamnya. Setelah beberapa waktu, seorang petugas polisi mengunjungi Mike di rumahnya dan mendesaknya untuk hadir di pengadilan sebagai berikut. Hari ini, dia mengungkapkan bahwa Mike telah dituduh mengganggu kasus hak asuh Kira. Malamnya, Mike melihat Yo dan mimpinya di mana dia memintanya untuk membantu Maddie dan gadis kecil itu. Dia juga memberitahu Mike untuk mulai menulis dan meyakinkannya bahwa dia selalu ada di dekatnya. Menggunakan ini sebagai motivasi, keesokan harinya, Mike bertindak baik terhadap Maddie dengan menyewa pengacara hak asuh John Storrow untuk melawan kasusnya melawan Max. Seiring waktu, meskipun perbedaan usia mereka hampir 2 dekade, Mike mulai mengembangkan perasaan terhadap Maddie. Suatu hari dia memeluknya dengan penuh kasih sayang dan terima kasih. Dan atas bantuannya, dia kemudian membawanya ke sekolah Kira, dan keduanya berjalan-jalan bersama, membicarakan gaya penulisannya. Mike mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menerbitkan salah satu buku lamanya musim panas ini, dan Maddie mendoakan semoga dia beruntung. Malam itu kami melihat Mike melihat foto Yo di laptopnya dan mencoba yang terbaik untuk menulis cerita untuk novel barunya. Anehnya, kali ini dia bisa menulis, mengatasi situasi writer blocknya. Suatu hari, saat Mike asyik dengan novelnya, dia mendengar suara dari kamar mandi terdekat. Anehnya, ketika dia memasuki kamar mandi dan melihat ke bak mandi, dia melihat seorang gadis kecil tenggelam dan meminta bantuan. Mike segera bergegas ke gadis itu dan mencoba membantunya. Saat itu, pembantu rumah tangga tiba di sana dan mengejutkannya. Kemudian terungkap bahwa Mike hanya membayangkan semua ini. Untuk keluar dari situasi canggung, dia berpura-pura membersihkan bak mandi. Di adegan berikutnya, Mike pergi ke gudang dan menemukan beberapa buku yang berisi cerita tentang Dark Score Lake. Dia juga mendapat buku tentang penyanyi wanita, Sarah Tidwell, dan menyadari bahwa Yo mencoba memberitahunya sesuatu tentang dia. Saat itu, Maddie tiba di luar rumah dan mengetuk pintu. Melihatnya, Mike dengan cepat membuka pintu dan mengizinkannya masuk. Dengan nada bahagia, dia mengungkapkan bahwa pengacaranya telah menemukan beberapa koneksi Max menyuap hakim senior untuk mendapatkan hak asuh Kira. Dia percaya bahwa dengan bukti ini, Max akan dihukum mati untuk selamanya. Maddie kemudian berterima kasih kepada Mike atas semua bantuannya dan bahkan menciumnya sebelum pergi dengan mobilnya. Sayangnya, ketika Mike kembali ke kamarnya, dia menemukannya dalam keadaan berantakan total dan berasumsi bahwa Yo adalah marah padanya. Dia kemudian menemukan video Sarah Tidwell diputar di iPad-nya dan juga kaset dengan namanya. Dengan ini, Mike menyadari bahwa hantu Yo mencoba membantunya memecahkan misteri Sarah Tidwell, seorang penyanyi blues yang arwahnya dikatakan menghantui rumah tersebut. Keesokan paginya, ketika Mike keluar untuk berlari, dia mengalami sesuatu yang aneh dan bertemu dengan Max dan asisten pribadinya, Rogete. Keduanya kembali memintanya untuk meninggalkan Maddie sendirian, dan Rochet hampir berhasil menenggelamkannya di danau terdekat. Namun, entah bagaimana Mike berhasil selamat dari serangan itu dan kembali ke rumah. Malam harinya, petugas polisi dari sebelumnya mengunjunginya lagi dan mengancamnya untuk berhenti membantu Maddie jika dia ingin Max menarik diri dari kasus hak asuh. Tiba-tiba, dalam perubahan peristiwa yang dramatis, Max DeVore bunuh diri, diduga membebaskan Maddie dan Kira dari kendalinya. Selanjutnya, ketika Mike duduk untuk mulai menulis untuk novelnya, dia tertidur dan melihat Sarah Tidwell bernyanyi dalam kegelapan. Skor gila adil, tiba-tiba seorang gadis kecil datang berlari ke arahnya dan meminta bantuan. Mike mengambil gadis itu dan bergegas ke tempat yang ditinggalkan untuk bersembunyi. Di sana dia bertemu lagi dengan Sarah, yang mengingatkannya pada perkataan Max bahwa hak asuh termasuk tanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Mike terbangun dari mimpinya dan menjadi ketakutan. Dia kemudian menerima telepon dari Maddie yang memberitahukan bahwa Max bunuh diri dan dia sekarang bebas dengan Kira. Anehnya, dia mengundangnya untuk makan malam di rumahnya,
mengatakan bahwa Yo selalu ingin dia bahagia. Keesokan harinya, Mike menghadiri pemakaman Max di mana dia melihat seorang lelaki tua menangis dan dibawa ke panti jompo. Mike mengikutinya ke panti jompo dan kemudian bertanya tentangnya. Max, awalnya lelaki tua itu, menolak untuk berbicara, tetapi setelah banyak meyakinkan, dia akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Edgar White. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia mengenal ayah Mike, Harold. Karena mereka adalah teman baik, Max juga merupakan bagian dari grup mereka. Setelah ini, Edgar mulai mengungkap kejadian yang telah dia sembunyikan seumur hidupnya. Adegan kemudian kembali ke tahun 1939 ketika Edgar, Max, Harold dan teman-teman mereka berada di pekan raya Dark Score Crazy menonton salah satu penampilan Sarah. Karena Sarah cantik dan berani, Max memutuskan untuk bersenang-senang dengannya dan mengikutinya ke hutan terdekat. Di sana dia mencoba untuk lebih dekat dengan Sarah, tetapi ketika dia menolaknya, dia dengan paksa menegaskan dirinya dengan teman-temannya, meraih tangan dan kakinya. Sayangnya, Putri Sarah, Keisa, memperhatikan hal ini dan berteriak. Max kemudian mendesak teman-temannya untuk menangkap Keisa dan membunuhnya sebelum dia dapat menceritakan apapun kepada penduduk desa. Setelah sedikit mengejar, salah satu anak laki-laki menangkap Keisa dan membunuhnya dengan menenggelamkannya di danau. Melihat ini, Sarah yang hancur melepaskan kutukan pada mereka. Dia menyebutkan bahwa anak laki-laki akan membunuh putri masing-masing dengan menenggelamkan mereka. Kembali ke masa kini, Mike pergi untuk menghadiri makan malam di rumah Maddie di mana dia terlihat menunggu kedatangannya. Saat mereka berbicara, Mike mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang apa yang terjadi pada Sarah Tidwell bertahun-tahun yang lalu. Dia juga tahu kenapa suami Maddie berusaha menenggelamkan Kira. Ternyata kutukan itu diwariskan kepadanya oleh Max karena lelaki tua itu terikat kursi roda, membuatnya tidak bisa menenggelamkan gadis kecil itu. Dengan logika yang sama, Mike juga akan mencoba membunuh putrinya karena ayahnya sudah lama meninggal. Anehnya, Maddie mengatakan bahwa dia sudah mengetahui ceritanya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Yo menyembunyikan kehamilannya dari Mike karena dia ingin menjaga anak-anak mereka yang akan datang aman dari kutukan Sarah. Saat percakapan berlanjut, keduanya berpelukan dan kemudian mulai berciuman. Tetapi tiba-tiba seorang pria bersenjata dari luar menembak wajah Maddie dan membunuhnya seketika hancur. Mike mengikuti pria bersenjata itu dan membunuhnya sebelum membawa Kira pergi dari tempat itu. Saat mengemudi kembali ke rumah Lake, Mike dikejar oleh keturunan Max lainnya. Mereka memintanya untuk menyerah pada Kira dan menyerahkannya kepada mereka. Namun, Mike menghindari mereka dan pergi. Dalam prosesnya, dia membuat mereka bertabrakan dengan tiang listrik, membunuh semua orang di tempat. Di Lake House, Mike bersiap untuk memberikan Kira bat, tetapi pada saat yang sama dia mendapat beberapa mimpi buruk tentang seniornya yang menenggelamkan putri mereka. Dia entah bagaimana berhasil mengendalikan dirinya dan melipat Kira ke tempat tidur. Namun, Mike masih belum memahami enigma dengan benar, dan semangat Yo berusaha menghentikannya untuk bertindak tidak pantas. Setelah itu, Mike mengingat sesuatu setelah melihat lemari es dan menuju ke studio Yo. Di sana, dia membuka laptopnya, dan, melalui petunjuk yang dia lihat di lemari es, menyimpulkan bahwa ada sekantong lie yang disimpan di bagian atas rak. Setelah sedikit mencari, Mike menemukannya dan ingat merasa pusing setiap kali dia mendekati pohon aneh dalam perjalanan pulang. Maka tanpa membuang waktu, ia mengeluarkan mobilnya, membawa sekop, dan melaju menuju lokasi pohon tersebut. Segera dia sampai di sana dan mulai menggali sampai dia menemukan mayat Sarah dan putrinya. Tiba-tiba, jiwa Sarah muncul di pohon aneh dan mulai menyiksa Mike. Untungnya, Yo juga muncul di sana dalam bentuk jasmani dan melawan Sarah, memberi Mike cukup waktu untuk menuangkan kantong lie ke mayat. Kebohongan memaksa sisa-sisa mayat membusuk dengan cepat, dan kemunculan Sarah menghilang dari pohon, akhirnya mengakhiri kutukan secara permanen. Setelah itu, Yo juga menghilang, namun sebelumnya meminta Mike untuk hidup bahagia dan menjaga Kira. Kemudian, Mike kembali ke rumah dan menemukan Kira di dalam bak mandi sambil menangis. Saat dia mendekatinya, Max adalah asisten Rogete muncul entah dari mana dan menyerangnya. Untungnya, Mike membela diri dan akhirnya membunuhnya menggunakan gunting. Setelah itu,
Arwah Maddie muncul di bak mandi dan mengucapkan selamat tinggal pada Mike dan Kira memberitahu gadis kecil itu bahwa dia sekarang harus tinggal bersama Mike. Di adegan terakhir, terlihat Mike dan Kira berdiri bersama dan berencana pindah tempat tinggal. Ketika Mike bertanya kepada Kira tentang apa yang Maddie katakan padanya sebelum menghilang, dia mengungkapkan bahwa ibunya memintanya untuk menjadi gadis yang baik dan tidak menyusahkan Mike. Film diakhiri dengan Mike menggendong pahlawan di punggungnya dan berjalan menuju danau.